Penyebaran COVID-19 yang semakin ke berbagai daerah membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk mengganti pembelajaran yang awalnya tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran secara online. Namun, tidak semua instansi pendidikan dan guru siap dalam melaksanakan pembelajaran online. Adanya kebijakan tersebut membuat beberapa guru mengeluh karena mereka tidak mempunyai persiapan dan mengalami kesulitan mengenai metode pembelajaran yang akan mereka terapkan di kelas secara online. Berdasarkan permasalahan tersebut, salah satu guru di SMA Maju bernama Bu Salsa melakukan supervisi klinis dengan menghampiri kepala sekolah yang bernama Bu Berliana untuk mencari solusi dan rekomendasi. Di SMA Maju menerapkan program full day school sehingga pembelajaran diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan Jumat. Informasi mengenai surat edaran tersebut sampai di sekolah pukul 5 sore pada hari Jumat. Sementara pembelajaran di sekolah berakhir pukul setengah 4 sore. Bu Berliana selaku Kepala Sekolah SMA Maju menyebarkan surat edaran tersebut melalui grup tenaga pendidik maupun pendidikan SMA Maju. Untuk menginformasikan kepada wali murid, kepala sekolah memberikan tanggung jawab kepada wali kelas untuk menghubungi wali muridnya. Pada saat itu diterapkan social distancing sehingga pelaksanaan supervisi klinis tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka. Dengan demikian, pelaksanaan supervisi klinis dilaksanakan secara online atau via daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berliana. Selamat pagi. Mohon maaf, Bu, mengganggu waktu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu Salsa. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Bu. Maksud saya menelpon Bu Berliana ini karena saya ingin menyampaikan mengenai hambatan yang saya hadapi dalam mengajar, Bu. Oh iya, Bu. Dengan senang hati. Silakan Bu Salsa bisa menyampaikan. Jadi begini, Bu. Terkait dengan surat edaran mengenai physical distancing yang mengharuskan sekolah melakukan pembelajaran secara online, saya mengalami hambatan dalam memilih metode pembelajaran yang akan saya terapkan secara online. Jadi saya ingin meminta solusi kepada Bu Berliana dalam menghadapi hambatan yang saya hadapi ini. Mungkin Bu Berliana juga bisa memberi saya rekomendasi mengenai metode pembelajaran yang akan saya laksanakan, Bu. Dengan senang hati, saya akan membantu Bu Salsa. Ini juga merupakan tugas saya sebagai kepala sekolah di SMA Maju. Saya sangat mengapresiasi jika Bu Salsa dapat menyampaikan hambatan dalam mengajar kepada saya. Sebelumnya, saya boleh melihat RPP Ibu? Oh iya, Bu, terima kasih atas apresiasinya. Untuk RPP-nya setelah ini saya kirim lewat email ya, Bu. Sebentar, Bu. Baik, Bu, saya tunggu ya. Sudah terkirim, Bu, RPP-nya. Mungkin bisa Ibu cek di email Ibu. Sebentar, saya cek dulu. Iya, Bu. Baik, Bu Salsa. Saya rasa pembelajaran pada materi yang ada di RPP tersebut dapat dilaksanakan secara online. Akan tetapi, mengenai tugas praktek peserta didik dapat mengumpulkan berupa video atau portofolio. Sebelumnya, Bu Salsa dapat memberikan contoh terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahaminya. Oh, jadi begitu ya, Bu. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran yang non-praktek, Bu? Untuk pembelajaran tersebut, Bu Salsa dapat memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti Google Zoom, Google Classroom, Google Meet, Skype, atau grup WhatsApp seperti itu. Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Tapi saya belum memahami cara penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut.
Bu Salsa tidak perlu bingung mengenai hal tersebut. Nanti saya akan memberikan panduan dan tutorial mengenai penggunaan aplikasi tersebut, Bu. Baik, Bu. Lalu bagaimana mengenai tahap observasi yang nanti akan kita lakukan, Bu, ke depannya? Baik, Bu. Di sisi lain, saya juga memastikan cara mengajar Ibu secara online. Bagaimana kalau tahap observasi nanti Ibu melakukan pembelajaran secara online bersama saya ya? Oh iya, boleh Bu. Jadi besok hari Senin saya akan praktek mengajar bersama Ibu secara online pada mata pelajaran geografi di kelas 10, Bu. Bagaimana kalau kita menggunakan aplikasi Skype saja, Bu? Mungkin itu Boleh, lebih efektif. boleh. Baik, saya juga setuju. Untuk jamnya itu jam berapa ya? Tadi saya sudah sepakat dengan anak-anak di kelas 10 untuk melaksanakan mata pelajaran geografi besok pukul 6 malam. Nanti saya juga akan mempersiapkan materinya, Bu. Terkait instrumen, nanti bisa saya kirimkan ke Diana melalui email. Terima kasih, Bu, atas ketersediaan waktunya. Baik, Bu Salsa, sama-sama. Untuk instrumen sudah saya siapkan. Bu Salsa tinggal stay tune aja di WhatsApp guru dan tenaga pendidik di SMA Maju ya, Bu. Karena habis ini saya akan kirimkan panduan dan tutorialnya. Oh, baik, Bu. Mungkin saya rasa cukup ya, Bu. Oke, iya. Ya sudah, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Bu Salsa. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Salsa. Bagaimana, Bu? Apakah tahap observasi bisa kita laksanakan sekarang? Oh iya, Bu, silakan. Oh iya, Bu, sebelumnya saya kemarin sudah bilang ke anak-anak kelas 10 bahwasannya nanti ada ibu yang ikut serta dalam kelas kami sebagai supervisor. Jadi ibu nanti nggak usah perkenalan lagi, sudah saya bilang kan kepada anak-anak. Oh iya, baik Bu, siap. Oke. Ya, mari Bu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap di rumah saja ya. Mengingat negara kita sekarang berada pada kondisi pandemik akibat COVID-19. Ya, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai objek studi geografi. Apakah semalam sudah ada yang belajar membaca bukunya? Ayo, siapa yang tahu apa itu objek studi geografi? Saya semalam tadarus, Bu, lalu mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ya, saya juga harus, Bu, bahasa Inggris. Wah, pintar sekali. Baik, silahkan kalian buka buku geografinya, bab 1 mengenai objek studi geografi. Sebentar, Bu. Ya, Bu, sebentar, Bu. Sudah, tidak ada, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai objek studi geografi. Jadi objek studi geografi itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya objek material. Apa itu objek material? Objek material adalah fenomena geosfer
yang meliputi atmosfer atau yang disebut dengan lapisan udara, litosfer dan pedosfer yang disebut lapisan batuan dan tanah, lapisan hidrosfer yang disebut juga dengan bentang atau perairan, ada lapisan biosfer yang disebut juga dengan dunia tumbuhan atau tanaman, dan antroposfer yang disebut juga dengan manusia. Biosfer itu membentuk lingkungan geografi yang terdiri atas komponen abiotik seperti halnya air, udara. Jadi abiotik itu yang seperti kita ketahui merupakan benda mati. Kalau ada lagi yang namanya biotik, yaitu meliputi makhluk hidup seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan demikian, apabila semua fenomena ditinjau dari sudut pandang geografi, akan selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu tersebut. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya objek formal. Objek formal dalam geografi merupakan suatu cara pandang ke ruangan yang diuangkan dalam konsep-konsep geografi. Jadi, yang menjadi objek bukan benda atau material, tetapi fenomena keruangan. Seperti itu jadinya. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan terkait materi tersebut? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi kalian tugas. Karena kita harus mengikuti kebijakan pemerintah mengenai physical or social distancing, sehingga kalian nanti mengerjakan tugasnya di rumah saja ya. Silakan Ya, Bu. dicatat tugasnya. Tugasnya mencari contoh dari masing-masing objek studi geografi, diketik di Microsoft Word, dan dikumpulkan terakhir lusa di WhatsApp grup kita ya, WhatsApp grup kelas. Baik, Bu. Bu. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun pembelajaran kita dilakukan secara online, anak-anak harus tetap melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Cukup sekian pembelajaran mata pelajaran geografi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, tahap observasi sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya, langsung saja ya Bu, kita lanjut ke tahap yang selanjutnya untuk membahas hasil observasi. Oh iya Bu, baik Bu. Mari. Yes. Bagaimana perasaan Bu Salsa setelah mengajar tadi? Terus terang Bu, saya tadi itu agak grogi karena tidak seperti biasanya. Kan dalam pembelajaran tadi diawasi oleh Ibu Batiana sebagai kepala sekolah. Saya juga baru pertama kalinya melaksanakan pembelajaran secara online atau daring. Begini Bu, kelihatannya Bu Salsa sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas daring. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana Bu dengan rencana pembelajaran kemarin? Menurut Ibu, apakah sudah terlaksana semua? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua satuan pelajaran yang ada di RPP yang telah saya buat kemarin. Tetapi saya merasa belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peserta didik yang belum tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Benar Bu, dalam hal ini Ibu kurang memberi penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya, dalam memberikan pelajaran daring, Ibu kurang memberikan sesuatu yang kurang menarik, sehingga anak-anak lebih cepat bosan dengan menggunakan pembelajaran secara manual. Mungkin Bu Salsa dapat memberikan pelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lain sehingga anak-anak akan semakin termotivasi. Oh, begitu Bu. Baik Bu, nanti saya akan memperbaikinya lagi dan saya akan mengkomunikasikan lebih jelas lagi kepada siswa-siswi saya.
Baiklah kalau begitu. Ini Bu hasil observasi yang saya lakukan di kelas 11 tadi. Saya akan kirimkan di email ya. Apakah data tersebut sesuai dengan yang Ibu rasakan? Oh iya, Bu. Baik. Saya cek terlebih dahulu, Bu, di email saya. Ya. Oh iya, Bu, benar. Memang dalam hal ini saya kurang memberikan pembelajaran dengan menggunakan media yang baru kepada anak-anak. Dan pada waktu memberikan penjelasan pada murid, sebaiknya Bu Salsa lebih memperbesar suara dan mengulang kembali pada hal-hal yang dianggap penting. Baik, Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran dari Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Salsa? Saya merasa lega, Bu, karena mengerti akan kekurangan saya dalam mengajar di kelas daring. Mudah-mudahan apa yang Ibu Berliana sarankan dapat saya laksanakan sebaik-baiknya, sehingga saya menjadi guru yang profesional. Nah, itu cita-cita yang bagus. Patut Ibu kembangkan. Dan sebaiknya prestasi yang Ibu capai ini mohon dipertahankan lebih lanjut. Oleh karena itu, Ibu harus ulet dan sabar dalam mengajar di kelas daring. Saya akan mendoakan semoga Ibu dapat mencapai tujuan mengajar dengan baik. Amin. Ya, Bu, terima kasih atas saran-sarannya dan rekomendasinya. Saya rasa cukup ya, Bu. Iya, Bu Salsa. Ya udah, saya mohon pamit, Bu. Terima kasih banyak, Bu Berliana. Oke, sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.